partai politik dia keluar. Begitu dia jadi calon, dia keluar. Begitu dia menjadi tim sukses, keluar. Hanya soal pengetahuan terkait dengan demokrasi, tetapi di dalamnya juga ada banyak sekali hal-hal teknis yang seorang wartawan dia Dewan Pers menginginkan di 34 provinsi paling tidak, atau setidak-tidaknya ada yang menyebutkan mengakui saya itu cita-cita saya ingin jadi presiden atau wakil presiden, dan Kompas menurut saya adalah tempat untuk bisa masuk ke situ untuk membuat jaringan. Harus mempersiapkan teman-teman dan tentu saja mempersiapkan masyarakat agar bisa mendapatkan informasi yang jernih, informasi yang sebaik-baiknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan prioritas. Kenapa Sultra diambil? Karena kalau dari data yang kita punya dari Dewan Pers yang kemudian dipadukan dengan data dari komisi boleh salah, karena harus menjelaskan kepada masyarakat. Dan misalnya terkait dengan bilangan bagi pemilih, kenapa Sulawesi Tenggara jumlah anggota DPR-nya sekian dan provinsi lain lebih banyak? Itu semua kan ada hal-hal teknis yang harus kita pelajari bersama. Tentu saja nanti Bang Asril dari KPU dan Bang itu adalah 23 provinsi yang dianggap punya kerawanan tinggi lah, tinggi atau sedang di seluruh Indonesia, dan Sultra termasuk di dalamnya. Jadi dari 38 provinsi kita akan mengambil 23 provinsi saja. Dan harapannya memang kemudian kita bersama-sama, pers itu adalah cermin masyarakat, sehingga kemudian harapannya dengan Lokakarya atau workshop kali ini kita semua bisa belajar untuk bisa memberikan yang terbaik, informasi yang terbaik kepada masyarakat, informasi yang mencerdaskan, dan pada gilirannya juga membuat bangsa ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dengan rekan-rekan pers, khususnya nanti dalam masa kampanye, di mana dalam masa kampanye itu sangat mungkin terjadi berbagai hal, sehingga publik perlu diberikan berita yang mengedukasi, yang merekatkan, yang merawat kebinekaan, dan itu semua peran teman-teman pers untuk menyiarkan. Sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berharap dari kegiatan ini ada sebuah simpul yang bisa kita petik bersama terkait dengan penyiaran pemilu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Tri Agung dari Dewan Pers bahwa sampai sekarang memang belum ada panduan dari Dewan Pers terkait dengan penyiaran pemilu, penulisan berita pemilu, kira-kira begitu. Terkait iklan yang model berita itu seperti apa, Bang? Nah itu dia, ini yang kita minta nanti ke Dewan Pers untuk bisa merumuskan, menyampaikan ke KPU dan ke Bawaslu bagaimana mengidentifikasi iklan pemilu yang disamarkan menjadi berita. Itu kan ini yang kira-kira kita harus berada pada titik yang sama untuk mengidentifikasi hal-hal seperti itu. Kan itu kan dilarang, kan iklan yang disamarkan menjadi berita. Tetapi kita tidak punya guidance untuk mengidentifikasi berita-berita mana yang masuk kategori tersebut. Nah, kan kira-kira seperti itu. Kan adalah posisi wartawan atau jurnalis itu kan posisi yang independen. Independen itu artinya apa? Independen itu artinya menjaga jarak yang sama dengan narasumbernya. Itu artinya kalau seorang jurnalis atau seorang wartawan menjadi calon anggota legislatif, ya dia non-aktif. Dewan Pers tidak bisa memberikan sanksi atau memberikan teguran kepada wartawan yang menjadi caleg atau menjadi anggota partai politik atau menjadi tim sukses, tetapi kembali diingatkan pada kode etik jurnalistik yang mengingatkan bahwa menjadi seorang wartawan itu harus independen. Independen di dalamnya artinya kita harus bisa menempatkan diri untuk saya nyebutnya tadi menjaga jarak yang sama dengan narasumbernya. Teman-teman bisa bayangkan kalau seorang wartawan kemudian menjadi anggota partai politik atau menjadi caleg di sebuah partai politik, kemudian di newsroomnya anggotanya juga
pimpinan redaksinya juga caleg di tempat partai yang berbeda, wakil pemimpin redaksinya caleg di partai yang berbeda, pasti akan terjadi kan pertarungan yang luar biasa. Yang terjadi bukan hanya rapat newsroom tapi rapat partai, gini lintas partai gitu terjadi. Jadi karena itu Dewan Pers mengingatkan dan berulang-ulang mengingatkan agar wartawan atau jurnalis atau pewarta menjaga independensinya dengan kalau menjadi caleg atau menjadi tim sukses atau menjadi calon kepala daerah itu ya nonaktif. Organisasi wartawan ada AJI, ada ICTI, ada PWI, ada PFI, pewarta foto itu sudah menggariskan bahwa anggotanya tidak boleh dia harus nonaktif kalau menjadi caleg atau menjadi tim sukses. Tetapi organisasi perusahaan pers atau perusahaan pers juga bisa membuat aturan-aturan itu. Ada banyak media yang melarang wartawannya menjadi anggota partai politik, tapi juga ada juga banyak yang kemudian kalau dia menjadi yang caleg dan sebagainya dia harus nonaktif. Ya itu kesepakatan di antara itu. Tapi Dewan Pers hanya etika kemudian mengingatkan terus. Itu kira-kira. Hutan pemilu, kenapa? Karena tahun ini kita sudah masuk tahun politik dan kemudian tahun depan kita akan ada pesta demokrasi yang besar karena tahun 2024 kita bukan hanya memilih anggota legislatif, DPR, DPRD maupun DPD, tapi juga memilih presiden dan wakil presiden, serta juga kepala daerah kan di nyaris sebagian besar daerah di Indonesia. Dan dalam pemantauan Dewan Pers kita masih menemukan adanya kesenjangan pemahaman, pengetahuan teman-teman wartawan di berbagai daerah dalam konteks peliputan pemilu. Karena pemilu itu bukan hanya urusan sekedar pengetahuan umum gitu, tetapi ada hal-hal teknis yang tadi juga dibahas, misalnya ada bilangan pembagi pemilih dan sebagainya, dan kemudian ada syarat-syarat teknis yang saya sebutkan, misalnya untuk pencalonan presiden ada namanya presidential threshold yang kemudian teman-teman harus belajar melihat data dan sebagainya. Itu yang buat kemudian mendorong Dewan Pers menggunakan dana dari negara untuk bikin program pelatihan atau workshop peliputan pemilu seperti yang dilakukan di Kendari atau di Sultra ini. Dan karena keterbatasan anggaran, terus terang Dewan Pers berharap bisa di 34 provinsi atau 38 provinsi seperti kalau dilakukan uji kompetensi wartawan atau jurnalis. Tetapi karena keterbatasan anggaran dan kemudian prioritas, maka dipilihlah 23 provinsi untuk menyelenggarakan uji kompetensi, untuk menyelenggarakan workshop peliputan pemilu ini. 23 provinsi itu dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya apa? Sultra termasuk daerah yang harus dicermati karena dinamika masyarakatnya cukup tinggi dan menarik, sehingga kemudian teman-teman di Sultra harus menambah kompetensinya dalam konteks peliputan pemilu. Itu kira-kira yang membuat Dewan dari Pers workshop ini, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.